Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Imaba Yunira Official di Ngoceh Ngobrol Receh. Dan malam hari ini ada Kak Samheri. Kak Samhari, dia hari ini menjabat sebagai fungsionaris Partai Demokrat ya, Kak? Betul. Ya, betul. Dan saya tidak sendirian, ada juga Tretan Hendra. Dan hari ini kita akan membahas terkait krisis moral. Ya sebelum masuk pada inti, gimana kabarnya terlebih dahulu Kak? Baik. Ya alhamdulillah baik. Di sini pertemuan kali ini kita akan berbicara masalah krisis moral. Karena memang di era digital hari ini dengan perkembangan teknologi yang terjadi di Indonesia dengan arus global, maka kita melihat bahwa efek atau hegemoni dari digital ini sudah mulai merusak terhadap moral ataupun etika terhadap generasi-generasi yang akan melanjutkan perjuangan seterusnya. Tanggapan kakak terkait era digital hari ini, bagaimana sikap atau tingkah laku pemuda untuk menghadapi era digital hari ini? Jadi begini, kalaupun memang saya harus bersepakat dengan apa yang menjadi pertanyaan sekaligus pernyataan barusan, ini menjadi cukup singkat ini. Menjadi cukup singkat karena itu sudah termuat di dalam pertanyaan tadi. Pertama begini, kita sebetulnya harus di satu sisi harus memang betul-betul siap menjadi bagian daripada masyarakat yang dikategorikan termasuk masyarakat 5.0 atau 5.0 society. Masyarakat 5.0 ini adalah sebagai upaya membangun struktur peradaban yang telah dimulai jauh dari awal, dari mulai 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 sehingga masuk pada masyarakat yang masyarakat IT. Orang menyatakan seperti itu, masyarakat IT. Masyarakat yang melek terhadap IT, melek terhadap segala bentuk akses informasi yang dibangun oleh sekelompok orang, sekelompok masyarakat ataupun negara di dalamnya. Satu negara kepada negara yang lainnya, daripada masyarakat kepada masyarakat yang lainnya. Tentu karena ini bangunan komunikasi ini tak lebih daripada bagian bangunan komunikasi sosial, hubungan sosial secara utuh. Jadi tidak bisa dipilah, tidak bisa dibedakan antara konsep hubungan sosial kemasyarakatan dengan konsep bangunan sosial komunikasi versi IT ataupun orang mengatakan versi masyarakat 5.0. Tidak bisa dipisahkan karena sebetulnya hubungan yang dibangun berdasarkan alat ataupun kecanggihan-kecanggihan teknologi informasi itu sendiri adalah bagian daripada upaya membangun tingginya tingkat peradaban daripada satu sosial masyarakat. Tapi bentuk agar kemudian terakomodir perkembangan zaman ini Bentar dulu. Ya. Ini saya mau bicara antara tidak membedakan dulu. Jadi jangan dipisah dulu. Bahwasanya bangunan daripada perkembangan masyarakat yang dibangun berdasarkan kecanggihan teknologi IT adalah merupakan bagian daripada kebiasaan masyarakat, hubungan sosial kemasyarakatan. Karena memang tuntutan zaman, maka lahirlah dengan lompatan bangunan komunikasi yang dibangun berdasarkan kecanggihan teknologi informasi. Jadi jangan dipisahkan gitu. Bahwasanya IT adalah bagian daripada pola hubungan yang dibangun antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Ini merupakan satu keharusan. Pertanyaan tadi kan, siapkah kita? Gini harus siap. Kalau sudah seperti itu harus siap, karena kita tidak bisa mengelak. Artinya tidak bisa mengelak daripada fase. Fase ini bukan dibangun berdasarkan kesepakatan antar satu sosial masyarakat yang lain dengan yang satu,
Yang satu negara dengan negara yang lainnya. Tidak dibangun berdasarkan kesepakatan. Karena ini keniscayaan. Jadi keniscayaan lompatan fase ini sebuah keniscayaan. Dan itu pasti sampai kepada kita. Tapi tentunya juga pemerintah itu memahami dengan ruang lingkup sosial yang ada, masyarakat yang ada, sehingga keterlibatan pemerintah ini harus mensinkronkan dengan siap tidaknya masyarakat, sehingga hal itu dengan masuknya era digital ini tidak hanya menimbulkan dampak negatifnya saja, karena melihatnya seperti ini, Kak. Tidak mungkin pemerintah itu melakukan suatu kebijakan dengan ruginya 60%. Kita harus mendapatkan hasil dari itu. Jadi dampak negatifnya ini harus menyesuaikan, mensinkronkan terhadap dengan ruang lingkup yang ada. Ya, dengan positifnya, artinya cuma ruang lingkup sosial yang saya ada. Tidak pernah berbicara, tidak ingin membicarakan atas nama negara, juga tidak bicara atas nama sebagai pemegang kendali kebijakan di tingkatan rumusan itu. Saya berbicara atas kegalauan masyarakat. Ketika masuk kepada lompatan fase itu, masyarakat dituntut harus siap pertama. Yang kedua, kesepakatan, kesiapan, kesepahaman yang dibangun berdasarkan fase-fase lompatan teknologi IT itu sendiri harus melahirkan sesuatu yang berhasil guna. Berhasil guna itu dalam arti kata ini bisa-bisa mencerdaskan bangsa atau semakin membangun kecerdasan, tapi yang dibangun di atas pijakan ketidakmoralan kita. Nah, ini harus betul-betul harus hati-hati menyikapi hal ini. Siap tidak siap, kita harus masuk ke dalam fase itu, tapi dengan syarat tidak mencabut atau tidak tercerabut kebiasaan-kebiasaan baik masyarakat ini daripada akar budaya yang konon. Ini menjadi alasan kuat untuk kita bersepakat menjadi nation. Tidak menghilangkan local wisdom. Betul. Local wisdom ini bukan satu-satunya alasan, tapi sumber daripada bangunan kesepahaman para pendiri republik ini untuk membangun yang namanya negara. Mendirikan negara yang di dalamnya ada rule of the law-nya. Ada bangunan-bangunan perundang-undangannya yang disusun berdasarkan kekayaan ataupun holistik daripada kebiasaan-kebiasaan itu, holismenya. Nah, hal ini harus tidak tercerabut daripada akar. Daripada hal itu, maka saya menyikapi, saya pribadi, termasuk menjadi orang yang sedikit galau. Galau itu berpikirnya begini, menjadi ambigu. Di satu sisi saya harus siap, tapi masyarakat sekitar harus terus betul-betul mempertahankan nilai-nilai holy wisdomnya tadi, local wisdomnya tadi. Kearifan lokal ini yang mana yang harus terus dipertahankan sehingga kita itu bisa masuk kepada fase yang tidak ketinggalan di satu sisi, tidak ketinggalan. Jadi berdasarkan budaya yang terbangun di dalamnya IT, perkembangan IT itu tidak ketinggalan. Tapi di satu sisi kita sebagai bangsa yang dikenal dengan ciri dan karakternya, karakter ketimuran, kegotong royongan adalah merupakan sumber daripada budaya asli kita, ini tidak hilang. Lah, pertanyaan ini sekaligus sudah mudah dijawab. Tidak hanya dengan peran serta pemerintah, saya kok tidak yakin ada sesuatu yang terdegrad. Nilai-nilai holistik daripada kebiasaan-kebiasaan lokal baik, kebiasaan-kebiasaan baik yang bersifat lokal ini, orang mengatakan di kearifan lokal, ada yang terdegrad, ada yang turun derajatnya. Kalaupun tidak harus dikatakan serta-merta hilang. Pasti. Karena kalau kita terus mengamati, ini menjadi tidak match. Lompatan tingginya fase lompatan di bidang teknologi IT itu tidak serta-merta sama dengan lompatan dan kebiasaan berpikir, bekerja dan berhubungan daripada kebanyakan sosial masyarakat kita. Ya, sama. Begini lagi, Kak. Ya, memang kan kita di sisi lain yang disampaikan tadi bahwasannya di sisi lain
harus memilih masyarakat kita harus tidak ketinggalan zaman atau memang mempertahankan budaya-budaya yang sudah menjadi kebiasaan. Akan tetapi hari ini diakui ataupun tidak, di balik serangan-serangan digital tadi banyak berpengaruh negatif terhadap generasi moral mudanya, generasi muda kita, atau contoh-contoh kecilnya joget-joget media lah. Contoh-contoh kecilnya seperti itu. Jadi perang proksi itu kan sudah niscaya. Iya. Niscaya sudah ada di depan mata kita. Cuma peran negara yang betul-betul harus dituntut, saya ulangi sekali lagi, peran negara yang harus betul-betul dituntut adalah sesuai dengan apa yang kita bincang-bincangkan di awal. Pasal 33 ini titik tekannya ada pada bumi, air, dan udara dan yang terkandung di dalamnya. Ingat, dan yang terkandung di dalamnya dikelola oleh negara sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Poin IT adalah aksesnya adalah akses dirgantara, akses udara yang sebesar-besarnya dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Maka mendefinisikan atau menyamakan persepsi atas definisi. Persetujuan kita terhadap definisi mensejahterakan rakyat ini harus sinkronis dulu antara rakyat dengan negara. Di manakah negara ini mempersepsikan kesejahteraan rakyat? Di mana pula rakyat merasa tersejahterakan dengan perkembangan IT tadi via penugasan khusus dan sekaligus tanggung jawab negara dalam hal pengelolaan aset-aset IT-nya ataupun perkembangan informasinya yang ada di dalam lokal udaranya ini. Ini kan menjadi tanggung jawab yang besar sekaligus untuk tidak mengubah persepsinya dulu. Yang mana harus dipertahankan ini. Kalau kita terus bertahan untuk menjaga hasanah kearifan kita, kebudayaan kita, apakah kita tidak takut untuk dikatakan masyarakat yang tertinggal, masyarakat yang tertinggal? Terus apakah ketika kita terus masuk dan include di dalam penguasaan kecanggihan sistem IT itu sendiri, masuk kategori masyarakat yang sudah tercerabut daripada nilai akar keaslian budaya kita, dan sekaligus bisa dikategorikan bukan bangsa yang dicirikan seperti apa yang dicirikan oleh para pendiri negara ini. Tapi kalau melihat lagi, Kak, peran pentingnya adalah pendidikan, begitu. Untuk menjaga moral dan etika generasi ini seharusnya yang memiliki peran penting itu adalah pendidikan. Nah, pertanyaan singkatnya begini. Jika memang kita sudah memasuki yang namanya 4.0, kemudian itu pendidikan ini juga dituntut untuk memanfaatkan yang namanya era digital. Nah, bagaimana menyeimbangkan pendidikan ini untuk menyeimbangkan dan tidak menghilangkan kearifan-kearifan lokal yang ada, lokal wisdom yang ada. Itu bagaimana peran penting pendidikan itu untuk menghadapi hal itu? Memang tugasnya pendidikan. Memperbaiki dalam pendidikan kan memang dalam undang-undang itu untuk memperbaiki, ya salah satunya adalah etika moralnya. Ya begitu sulitnya. Saya masih teringat dulu ketika Pak Habibie itu naik menjadi presiden. Terus digaungkan apa yang namanya nilai IPTAK dan IPTEK, nilai IPTEK dan IPTAK. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi plus iman dan takwa. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Semua akademisi, semua kalangan tidak serta-merta menerima. Tidak serta-merta. Karena apa? Dianggap sudah melabelisasi sesuatu yang sudah nyata-nyata benar. Taruhlah katakanlah dikatakan tidak beriman dan tidak bertakwa, bagaimana kalau muatan keagamaannya masih kuat di sebagian sistem pendidikan kita. Ilmu pengetahuan dan teknologi kita dianggap kuat, tidak usah dilabeli lagi. Tapi begitu pentingnya slogan itu tidak hanya semata-mata slogan. Ilmu pengetahuan, teknologi, dan iman sekaligus ketakwaan kita harus menjadi labelitas yang mendasari daripada karakter siswa, karakter didik, karakter pendidik, karakter lingkungan pendidikan kita. Sehingga ini menjadi proksi sosial. Jadi menjadi apa namanya, menjadi taruhlah kan ini portal secara sosial, portalnya. Jadi portal untuk membendung adanya akses
keluar masuknya dan perkembangan sistem IT sendiri adalah wilayah pendidikan. Pendidikan adalah portal utama di dalam membangun sekaligus mensterilisasi, memfilter apapun yang menjadi ekses, baik negatifnya ataupun dampak-dampak positif yang dibangun, dampak positif bawaan daripada lompatan generasi-generasi 5.0 ini. Ini harus menjadi filternya. Jadi pendidikan dituntut, lingkungan pendidikan, pendidik, siswa didik, lingkungan pendidikan, dan lembaga pendidikan lainnya, ini betul pendidikan pesantren juga, lembaga pendidikan pesantren, lembaga pendidikan non-keagamaan yang lain juga. Ini harus betul-betul bisa menjadi filternya, harus bisa menjadi portalnya, portal sosial namanya ini. Karena tidak dikendalikan oleh sistem, tapi dikendalikan oleh nalar berpikir kita yang didasari oleh keluhuran daripada budaya kita. Ini portalnya. Jadi portal sosial ini tidak bisa serta-merta diserahkan kepada negara. Negara harus bisa memberikan tugas pendelegasian tanggung jawab kepada lembaga-lembaga pendidikan untuk bisa menjadi portal sosialnya. Daripada ekses yang dikhawatirkan terjadi memang, baik itu ekses positifnya ataupun dampak daripada negatif bawaannya. Seperti itu. Tapi diakui atau tidak, hari ini generasi-generasi muda dari krisis moralnya, dekadensi moral ini sudah terjadi. Bahkan kalau kita melihat bagaimana pola gerak yang ditawarkan oleh pemuda hari ini yang dikatakan sebagai generasi Z. Ya, Gen Z, generasi Z, generasi milenial, seharusnya juga menjaga moralitas ataupun etika yang ada. Nah, bagaimana kalau kita sudah melihat hal itu untuk merevitalisasikan, untuk mengembalikan moral yang sudah rusak, etika yang sudah rusak ke semula, itu apa yang menjadi jembatan awal untuk memperbaiki hal itu? Tugas berarti apa yang disampaikan tadi memang betul bahwasannya justru pendidikan ataupun pendidik ini menjadi tugas rumah dan portal PR sosialnya. PR bagi pendidik ini dan juga di skala pendidikan pesantren atau tapi begini, nilai-nilai etik itu sebetulnya ada di dalam setiap manusia yang lahir. Nilai etis. Jadi nilai etis itu adalah kebenaran mutlak manusiawi namanya. Bukan ilahi tapi manusiawi, kebenaran mutlak manusiawi. Jadi manusiawi secara logika yang harus dibangun adalah bahwasanya mensifati manusia itu harus dengan pengertian berbudi luhur dulu. Derajat budi luhur tadi yang berangkat daripada kebenaran nurani ini menjadi terdegradasi. Mohon bahasa nambahan, mengalami dekadensi moral. Moral ini mengalami mengalami derajat penurunan. Itu hanya dikarenakan tidak kuatnya memfilter sesuatu apapun yang menjadi alat penghancur daripada moral, juga tidak bisa mampu membedakan apa yang menjadi asupan positif, sehingga karakter moral ini tidak bisa hilang serta-merta daripada karakter asli masyarakat Indonesia secara umum. Kalau bicara di Pamekasan sini, ya tidak harus hilang daripada karakter kemaduraan kita, karena ada banyak slogan-slogan etik yang terus sampai sekarang itu kita terus pegang. Betul. Baik itu ketundukan terhadap manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, ketundukan secara struktur sosialnya di antara bapak, babu, kurato dan sebagainya. Kalau di dalam konsep bangunan kenegaraan kenasionalan kita itu dikatakan prinsip berbudi luhurnya itu karena masyarakat kita mengalami kebiasaan-kebiasaan gotong royongan itu, sehingga menjadi dasar daripada falsafah bangunan bersepakat di dalam berideologi. Ini tidak serta-merta hilang. Kalau kita terus bisa mengasup apa yang menjadi nilai-nilai positif itu sebagai bangunan budi pekertinya dulu. Nilai-nilai etik. Karena semua manusia itu dilahirkan mempunyai nilai etik. Dengan nilai etik bawaannya.
Tidak ada serta-merta masyarakat lahir, walaupun itu namanya mau 6O, udah terserah, lahir dengan segala bentuk dekadensi moralnya. Pasti dekadensi moral itu adalah melalui fase yang bermoral dulu. Iya. Makanya dikatakan dekadensi moral. Karena ini masyarakat ini sudah pernah mengalami fase bermoral. Ketika masuk bermoral dengan dampak dan ekses negatif bawaan daripada sistem IT itu tadi, ini baru dikatakan dekadensi moral. Gitu. Berarti harus tahu juga bagaimana cara memfilter asupan-asupan tersebut, begitu. Iya. Lah itu utamanya tadi, kembali kepada tadi. Iya. Jadi sesuatu yang bersifat IT, namanya teknologi informasi itu kan tidak bisa serta-merta di portal satu sisi melalui visualisasi media yang tervisualisasikan, tidak. Tapi ini bergantung kepada pengendali. Kita itu kan pengendali sebetulnya. Mau menjadi sesuatu yang positif, mau menjadi yang negatif. Itu bergantung kita. Yeah. Portalnya di dalam personal diri masing-masing adalah etik tadi, budi nurani tadi. Lah, bagi sosial kemasyarakatan saya cukup bersepakat kalau dunia pendidikan ini menjadi portal sosial namanya. Jadi portal sosialnya itu harus ada pada lembaga pendidikan pesantren, non pesantren, lembaga pendidikan umum, dan lembaga-lembaga keagamaan yang lain. Ini harus ada, sehingga mampu menjadikan sekaligus mendefinisikan kesejahteraan rakyat ini sesuai dengan apa yang menjadi amanat di pasal 33 itu, menjadi kesejahteraan rakyat yang betul-betul disepakati bersama. Artinya versi negara dengan versi rakyat itu match, berkesinambungan. Ada, ketemu. Kalau sudah seperti itu, berarti perkembangan sistem teknologi informasi di dunia, kita menyambutnya bukan dia datang sebagai sesuatu yang menakutkan, tapi sesuatu yang betul-betul menguntungkan. Iya. Kalau disikapi seperti itu. Definisi kesejahteraan rakyat itu dulu lah yang dibangun. Jangan-jangan negara berpikirnya, wah ini pangsa pasar yang baik, rakyat kami. Seperti itu kan, seperti itu tak? Tapi di satu sisi, kalau sudah menjadi pasar, kita bukan subjeknya lagi, tapi objek daripada perang IT internasional, proxy war yang secara internasional ini. Kita sudah tidaklah secara tidak langsung mengakui kita itu bukan pelaku sebetulnya. Korban ya. Tapi korban. Kalau kita sudah bersepakat seperti itu, di mana sih? Saya tanya sekarang. Kalau ada yang mengatakan tidak, kami pelaku. Saya tanya sekarang, apa definisi yang menjadikan Anda bisa dikatakan sebagai pelaku? Daripada sistem perkembangan 5.0, masyarakat secara umum dikatakan society kan itu. Society 5.0. 5.0 society. Masyarakat yang dengan segala bentuk perkembangan teknologi informasinya. Apa? Nggak ada. Satu, dari produk juga nggak ada. Dari segala bentuk penyediaan piranti atau orang mengatakan perangkat lunaknya juga nggak ada. Apa sih yang harus disiapkan? Dengan harus kita include-kan di dalam proxy war ini. Jadi jangan sok jadi pelaku ya. Kalau kita sudah sepakat jadi korban gitu. Sepakat. Sekarang kita sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Berhubung ini adalah bukan bagian daripada pelaku utama, kita adalah level di mana bisa menjadi pasar, tapi bisa juga sesuatu yang IT ini dianggap sebagai sesuatu yang positif dan bernilai positif. Dimanfaatkan. Sehingga orang tidak malu lagi, kami Gen Z. Kami generasi Z itu tidak malu lagi gitu loh. Artinya dia tidak bukan menjadi orang yang asing di dalam menyikapi upaya lompatan-lompatan zaman itu. Kalau kita sudah bersepakat dulu, sepakat dengan apa yang namanya mensejahterakan rakyat itu, untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Rakyat sejahtera jangan-jangan hanya di level medium ke atas, taruhlah katakanlah. Tapi level medium ke bawah semuanya korban. Ini kan tidak asik juga gitu loh. Korbannya apa? Korban sosial, korban ekonomi, korban segala halnya. Yang nyata-nyata korban sosial adalah kekhawatiran seperti yang dikatakan ini tadi.
masyarakat sudah pasti akan mengalami derajat dekadensi moral. Nah, ini dan kemudian ya pertanyaannya itu Kak, terkait kita bukan melihat tapi mendengar beberapa istilah yang kemudian itu disampaikan oleh para politisi bahwa Indonesia ini tidak krisis pemimpin, tapi Indonesia ini krisis moral. Itu sering disampaikan oleh para politisi. Nah, ini tanggapan Kakak terkait penyampaian hal itu. Kita melihat dari sudut pandang mana? Mungkin apa yang disampaikan tadi itu melihat generasi muda kita yang memang dikhawatirkan bahwa generasi bangsa ini akan hilang kalau terus generasi mudanya seperti ini loh. Kira-kira kalau saya memaknai sih tidak selayaknya itu diungkapkan, karena sejatinya ketika dikatakan masuk krisis moral, terlebih peradaban yang tidak bermoral, bangsa Indonesia dengan segala bentuk kearifan keberadabannya sehingga menjadi masyarakat sosial yang tak beradab, maka sila keempat daripada Pancasila itu sudah menjadi tidak relevan lagi. Ya kan, artinya ada istilah kita menjadi masyarakat yang beradab karena terus mempertahankan apa yang namanya keagungan dan keluhuran nilai-nilai etik di dalam segala bentuk sikap dan perilaku sehingga menjadi ciri dan karakter bangsa Indonesia. Satu. Kalau saya mengatakan sekarang ini sumbernya di mana, Kak? Sumbernya adalah bahwasanya kalau kita menyatakan krisis nasionalisme, jadi krisis nasionalisme itu menjadi sesuatu sumbu awal di dalam upaya mengembangkan definisi-definisi lanjutannya. Bahwasanya masyarakat ini dikatakan sudah mengalami krisis moral karena memang berangkat daripada krisis nasionalismenya. Dia sudah tidak paham, tidak mengerti, tidak tahu, tidak sadar, tidak menyadari akan begitu pentingnya prinsip nasionalisme itu sendiri. Nasionalisme adalah bahwasanya dia itu lahir daripada Indonesia, karakter keindonesiaan kita itu ada dalam setiap perilaku, dalam etik, dalam budaya, dalam etika dan sebagainya. Ini ada keindonesiaannya. Tapi bukankah suatu pemimpin itu menjadi cermin terhadap masyarakat? Nah, ketika rasa nasionalisme ini hilang, maka ini mempersepsikan apapun sudah minus semua. Mempersepsikan perilaku pejabat minus karena nasionalisme hilang. Iya. Pertama, kalau nasionalisme itu masih ada, tolak ukurnya kan menjadi jelas. Saya mengutip sedikit dari apa yang dikatakan Soekarno itu, datangkan kami 10 pemuda, maka akan kami goncangkan dunia. Artinya betapa pentingnya karakter dan spirit kepemudaan kita itu yang dengan tanpa mengalami derajat kekurangan moral yang mencirikan bangsa, yang mencirikan masyarakat Indonesia itu sendiri. Ini yang menjadi lemah sebetulnya. Sekarang lah ya. Sekarang yang saya lihat seperti itu. Masyarakat ini sudah mengalami krisis nasionalisme. Sehingga ini ya. Akibat samping pertamanya adalah krisis moral. Artinya berawal dari krisis nasionalisme. Karena ciri masyarakat Indonesia bercirikan masyarakat yang adil dan beradab. Lah, poin beradab ini adalah titik tekannya bermoral. Bermoral dicirikan berdasarkan karakter bangsanya, yaitu nasionalis. Selesai. Tapi kan ada statement yang mengatakan seperti ini, bahwa kebanyakan pemimpin itu dalam membuat kebijakan maupun dalam melaksanakan wewenangnya itu sudah lepas, tidak menjadikan acuan Pancasila ini sebagai acuan dasar. Tidak. Jadi mereka itu lebih mengutamakan undang-undang, pasal-pasal yang ada, tapi tidak acuannya terhadap Pancasila. Itu statement itu seringkali saya dengar oleh beberapa politisi yang kemudian itu menjadi hegemoni tersendiri bagi kami. Ini saya contohkan saja. Ini anekdot tapi cukup masuk akal. Seumpama sampean dan kalian temui seorang siswa didik, taruhlah kata, anak kecil. Saya bawa di tangan kanan saya ini Pancasila. Iya. Dan di tangan kiri saya adalah gadget. Yang mana yang akan mereka terima? Gadget.
Gadget pastinya. Pasti akan memilih gadget. Kenapa? Lah, ini kan tuntutan gitu. Iya. Apakah kita harus serta-merta menyalahkan? Loh, Tidak. kita mau masuk ke dalam fase masyarakat yang berteknologi, yang dengan segala kelebihan teknologi informasinya. Tapi di satu sisi, dia telah mengabaikan prinsip-prinsip ideologi. Betapa mirisnya kita. Lah, disitulah kita definisikan dan disitulah kita katakan bahwasanya krisis nasionalisme itu telah terjadi di Republik ini. Sehingga berefek samping ke Efeknya krisis moral. Ya, moral. Karena Merambat kemana-mana ya. pijakan moralnya itu pada etik. Etik itu bangunan filosofi daripada falsafah negara ini. Iya. Tapi kan begini, di sisi lain juga tidak datang krisis moral ini memang juga menjadi kekhawatiran bersama, bukan hanya di dunia pendidikan, tapi juga peran orang tua ini kan juga diharapkan juga tidak hanya peran seorang pendidik, tapi juga peran orang tua dan pengawasan terhadap anak-anak sekarang. Betul. Karena mengingat hari ini serangan-serangan yang cukup dahsyat terhadap pemuda, entah itu dari 18 tahun ke bawah, yang sangat luar biasa hari ini, juga perlu pengawasan yang ekstra dari orang tua. Sedangkan madrasah awal itu Iya. adalah orang tua, Orang tua, katanya. ya. Yang saya kategorikan lingkungan pendidikan di tingkatan paling bawah adalah pendidik, siswa didik adalah dan lingkungan pendidikan itu memuat masyarakat di sekitar lembaga didik. Ini yang saya katakan masuk kategori itu. Jadi kita tidak harus merisaukan secara personalnya saja. Kalau kita sibuk dengan urusan-urusan yang bersifat personal, yang bersifat individu, kaitan dengan membendung sekaligus mensiasati bagaimana supaya tidak menjadi korban secara serius di dalam proxy war IT ini tadi. Ini tidak harus dilakukan berdasarkan model bangunan karakter pribadi, tidak, tapi harus secara sosial. Kompleksitas permasalahan bawaan yang akan terjadi dan dibawa berdasarkan perkembangan teknologi informasi ini bukan serta-merta kita bisa menanganinya secara individu, tapi individu itu tadi harus include di dalam sosial ini tadi. Makanya saya katakan lembaga pendidikan adalah bertugas betul-betulnya tugas. Ini beban tugas yang harus diemban daripada negara, dilimpahkan kepada lembaga pendidikan untuk betul-betul menjadi portal sosial, portal kelembagaan, portal kesosial untuk membendung terhadap ekses negatifnya daripada perkembangan itu tadi. Kalau kita bicara individunya, wah, kita cukup tidak selain tidak efektif pun juga tidak bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang bersifat bisa menghentikan ataupun mengurangi kasus-kasus yang akan menjadi dampaknya nanti, karena kita ngitungnya bukan poin pribadi, tapi ini sudah sosial itu ya secara umum, secara masyarakat secara keseluruhan. Makanya dikatakan 5 point society. Jadi bukan individu lagi udah, tapi bicara society, sosial. Bicara sosial itu. Terakhir Kak, Closing statement, masuk pada closing closing statement. statement untuk teman-teman di sana pesan terakhir sampean bagaimana ke depan bahwasannya menghadapi krisis moral gitu. Jadi harus ada solusi yang ditawarkan terhadap teman-teman, apalagi pemuda. Saya ini kan bagian Iya, dari bagian pemuda, dari pemuda. Kak Indra pemuda. Cukup satu hal menurut saya. Ya. Jangan pernah meninggalkan nilai-nilai yang sudah dinyatakan baik dari dulu sampai detik ini terhadap apa yang namanya ideologi Pancasila. Karena sebesar-besarnya Pancasila itu adalah sebagai falsafah. Falsafah itu adalah petunjuk kebenaran luhur yang dinyatakan secara konvensional, disepakati bersama untuk dijadikan sebagai penunjuk atau pantum nyandeng nutur, pedoman di dalam membangun segala halnya untuk di dalam bernegara.
di dalam membangun bernegara di dalam segala halnya. Lah, Pancasila jangan sekali-kali dilupakan. Agar supaya apa? Ini akar, batang dan pohonnya adalah nasionalisme. Biar tidak kehilangan batang pohonnya. Akar ini tetap kuat, yang namanya Pancasila, batang pohon nasionalisme itu cukup kuat, maka apapun yang ingin merobohkan pohon dan akar ini sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Krisis apapun namanya, mau krisis moral, mau krisis ini, mau krisis itu, krisis ekonomi sekalipun, kalau sudah menjadikan Pancasila dan rasa nasionalisme itu sebagai sesuatu yang pokok di dalam segala halnya, maka saya yakin bangsa ini akan kembali kepada sesuai yang apa yang dicita-citakan oleh para pendirinya. Itu saja. Jadi harus rawat akarnya dulu ya. Ya, Pancasila jangan dilupakan. Pancasila. Rawat akarnya supaya besar nasionalismenya, besar pohonnya, besar batangnya. Baik, terima kasih Kak Samheri. Cukup sekian bincang-bincang hari ini, ngobrol receh kali ini. Semoga episode selanjutnya Kak Samheri juga bisa masuk. Terima kasih. Terima kasih Kak. Ya. Wallahul musta'an ala sabil rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.